warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Apa kabar Sagittarius? Semoga Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada, dan semoga tetap sehat terus dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan kali ini pembahasannya mengenai permintaan dari para sahabat Tarot Penenang Jiwa. Di sini mengenai hal-hal yang sudah dibacakan sebelumnya ya. Kita tambahkan aja di sini ya. Kalau kemarin kan mengenai pembacaan tentang ciri-ciri jodoh yang akan Anda temui dan apakah memiliki ciri-ciri di antara orang baru atau orang masa lalu. Dan kira-kira dengan siapa ya yang berjodoh dengan Anda? Nah, inilah yang membawa suatu pertanyaan dari mereka. Kali ini pembahasan yang akan dibacakan yaitu mengenai pertemuannya. Di mana letak pertemuannya dengan seseorang baru atau orang masa lalu ini. Dan bagaimana cerita selanjutnya ya. Kita lihat. Terus Sagittarius. Oke. Ada The Crown, ada Harvard, lalu ada Queen of Pentacles, ada Five of Pentacles, ada Four of Atoms. Ini mengenai orang masa lalu. Bisa terbolak-balik ya. Di sini dengan orang barunya. Ada Ace of Atom and the Side. Ada Queen of One. Ada King of Chalice, lalu ada Two of One. Oke, Sagittarius, di sini Anda bertemu dengan orang masa lalu atau orang baru. Kalau orang masa lalu, di sini pertemuannya dijodohi antara orang tua dengan orang tua di rumah ya. Bertemu di taman, bertemu di luar negeri, di tempat salju, bertemu di kebun ya, orang masa lalu. Atau bisa saja di sini dengan orang barunya. Pertemuannya karena di saat-saat restu dari orang tua juga ya. Ada dijodohin orang tua, ada yang memang ketemu janjian sudah lewat sosial media atau apa zaman sekarang ya. Nah, di sini pertemuannya. Atau memang ada suatu perjodohan juga ya, sama. Di saat makan-makan atau di restoran, bisa saja di dalam mimpi yang memang sudah mendapatkan petunjuk, bisa saja ya. Oke, Sagittarius, di sini seseorang yang Anda temui di sini. Sebelumnya hubungan Anda bersama orang ini ya, orang masa lalu. Hubungan Anda bersama orang masa lalu di sini terlihat sangat kuat. Orang ini orang yang cukup sabar sekali, orang yang sangat baik, tegas ya, jujur seperti itu. Dia orang yang sangat berwibawa seperti itu ya.
dan orangnya cukup mapan mengenai materi, harta apapun yang dimilikinya. Dimana di sini dia kayak orang yang ibaratnya selalu memberikan apa yang Anda inginkan, seperti itu. Tapi nyatanya dia juga dimanfaatkan ya oleh Anda. Dan di sini dia sangat berharap sekali kepada Anda untuk bisa mendapatkan Anda dulu ya. Dia punya harapan besar bersama Anda untuk membangun suatu hubungan yang penuh komitmen, hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, materi, seperti itu. Tapi karena di sini kalah materi, kalah gaji, kalah harta, dia kayak orang yang bersikap dingin, tidak bisa berbuat apa-apa kepada Sagittarius. Dia orang yang bisa dibilang tidak bisa memberikan kebahagiaan yang diinginkan oleh Sagittarius, seperti itu. Tapi di sini dia sangat berharap ada sebuah kemajuan dalam pemikirannya, seperti itu. Dia di sini sebenarnya sangat memikirkan Sagittarius ya. Dan dia juga sangat merasakan kecewa atas sikapnya Sagittarius terhadap dia. Dimana dia merasa sakit hati, ada sebuah rasa sakit hati yang cukup dalam yang membuat dia itu tidak percaya diri, seperti itu ya. Tapi di sini hal-halnya yang dijalani itu sangat besar sekali. Dan membuat dia tuh kayak orang yang kok gini amat ya hidupnya gue gitu. Malah dimanfaatkan sama Sagittarius, dimanfaatkan keadaannya, tapi nyata-nyata yang salah itu adalah Sagittarius. Hanya di sini Sagittarius adalah orang yang playing victim, seperti itu ya. Membuat dia kayak kurang percaya diri bersama Sagittarius. Dan di sini sebenarnya orangnya sangat bahagia sekali bersama Sagittarius. Tapi kenyataannya setelah kepergiannya Sagittarius ditinggalkan, sini dia menjadi orang yang tidak ingin terhubung lagi, seperti itu, karena merasa kecewa, sakit hati dengan ucapan-ucapannya Sagittarius. Dan di sini dengan orang barunya, kalau dengan orang barunya Sagittarius di sini dia orang yang sangat pejuang sekali untuk mendapatkan Sagittarius ya. Dia sangat berambisi untuk mendapatkan Sagittarius, untuk bisa terkenal dalam hidupnya Sagittarius. Dan di sini yang ada di pikirannya, dia itu ingin mendapatkan kebahagiaan yang dia cari bersama Sagittarius. Di sini juga dia merasa dia melakukan sebuah tindakan black magic ya kepada Sagittarius untuk bisa mendapatkan perhatiannya Sagittarius. Bahkan di sini dia merasakan ada sebuah pemikiran yang kurang baik mengenai Sagittarius, karena gangguan-gangguan pikiran itu yang membuat dia merasa tidak mencintai Sagittarius kembali. Tapi karena adanya orang tua di sini, dia akan merasa kasihan terhadap Sagittarius. Dia bersikap dewasa. Dia udah lebih tua ya daripada Sagittarius. Di sini juga orangnya sangat berambisi, sangat menjaga Sagittarius, seperti itu. Tapi karena harapannya di sini sungguh besar, jadi dia bingung. Dia berhadapan dengan Sagittarius karena dia ingin hidup nyaman, ingin menikmati makanan yang enak, dianggap raja, dianggap sederajat dengan Sagittarius. Padahal di sini dia adalah orang yang tidak memiliki apapun.
Dan itu di sejak awal pertemuan, di sini dia kayak merasa terpikat dengan Sagittarius. Karena apa? Karena keterpaksaan orang tuanya. Sebenarnya hubungan ini hubungan yang karena terpaksa. Hubungan yang sebenarnya tidak ada cinta itu ya. Dan kita lihat energinya seperti apa di sini. Kita lihat sama-sama ya. Energi dari Sagittarius sendiri di oracle-nya. Ada generosity. Ada unlearning. Oke. Ada balance. Lalu ada apa lagi? Ada well. Ada cois. Nah, ini sangat terlihat jelas sekali ya, bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya di sini ada generosity. Generosity ini ibaratnya dia suka berbagi ya. Sagittarius itu sebenarnya orang yang suka berbagi perasaan, berbagi cerita, berbagi pendapat seperti itu. Sehingga membuat dia terlihat sangat kuat, sangat nyaman, damai, tentram seperti itu. Dan di sini sangat ingin berkuasa untuk mengenai kedermawannya Sagittarius itu. Sangat ingin menguasai dan malah keenakan terus gitu loh. Unlearning ini apa ya ibaratnya ya, unlearning ini belajar meninggalkan atau pergi, berusaha untuk pergi. Sagittarius di sini berusaha untuk meninggalkan dua orang ini. Karena apa? Karena merasa antara orang masa lalu dengan orang Allah. Merasa antara orang masa lalu dengan orang barunya. Di sini lebih banyak toksiknya itu di orang barunya dibandingkan orang masa lalunya, karena dia sudah membandingkan sendiri, lebih nyaman kepada orang masa lalunya dibandingkan orang baru. Dan di sini dia bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan, makanya dikejar sama si orang masa lalunya. Dia percaya untuk bisa mendapatkan suatu materi, percaya kalau Sagittarius itu pekerja keras, bisa mendapatkan keinginannya, bisa menyeimbangkan keuangan seperti itu. Tetapi beda lagi dengan orang baru yang ada di sampingnya saat ini. Lebih banyak memanfaatkan untuk suatu kebutuhan orang tuanya, untuk suatu kebutuhan yang lebih penting bagi dirinya sendiri seperti itu ya. Dan beda halnya dengan wealth ini kekayaan. Sebenarnya orang masa lalu ini percaya bahwa Sagittarius bisa mendapatkan kebahagiaannya dengan materi yang dia cari. Dia percaya dengan semua kekuatan doanya dia. Dan di sini karena orang barunya merasa ingin nyaman,
numpang lah, ibaratnya numpang tenar, numpang hidup dalam kehidupannya Sagittarius. Di sini kayak dia kayak hanya memanfaatkan materinya aja, memanfaatkan kekayaannya Sagittarius, seperti itu. Kembalikan saja kepada Sagittarius seperti apa maunya kalau sudah seperti ini, gitu kan. Dan di sini ada Kois. Kois ini apa ya ibaratnya ya? Kois sebenarnya ada sebuah pilihan yang akan dipilihnya untuk Sagittarius, memiliki sebuah keinginan ya, keinginannya Sagittarius. Sebenarnya Sagittarius di sini lebih memilih bertemu orang baru dibandingkan kembali dengan orang masa lalu. Atau bisa sebaliknya, kembali dengan orang masa lalu dibandingkan bertemu dengan orang baru ini yang hanya ingin memanfaatkan keberadaan yang Sagittarius. Dia karena kurang nyaman gitu ya, hubungannya seperti terasa hambar seperti itu ya. Dan dia memilih untuk pergi dari hubungan toksik ini. Dan di sini bottom of the deck-nya, sebenarnya Sagittarius di sini juga merasa bahagia ketika tanpa dia, ketika ada sebuah perhatian dari dia juga gitu ya. Dia menganggap dengan adanya orang yang hadir di hidupnya dia saat ini adalah orang yang cukup terakhir dalam hidupnya dia, pelabuhan terakhir dalam hidupnya dia. Kenapa? Karena di sini memang harapan orang tuanya Sagittarius gitu loh, berharap ada perkembangan hidup yang membawa suatu cinta dalam kehidupannya Sagittarius, dimana kehidupan yang dijalani bersama orang baru ataupun orang masa lalu. Kalau sama orang baru di sini memiliki suatu apa ya ibaratnya ya, suatu keadaan yang berubah gitu ya, memiliki suatu perubahan yang cukup drastis karena dari doa-doa manifest yang dilakukan oleh Sagittarius. Dan di sini masalah-masalah yang dihadapi oleh Sagittarius jalani aja sekuat tenaga gitu ya. Walaupun dia sangat yakin dengan hal-hal yang menjadi masalah dalam hidupnya itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan nantinya. Terikat masalah hukum karma buruk atau karma baik, di sini dia sudah pasrah. Atau bisa juga terikat masalah hukum yang ada di luar itu. Dan di sini juga seseorang yang menghasut Sagittarius ini tidak akan bisa membuat kembalinya mereka berdua, karena di sini perasaannya Sagittarius sudah cukup tersakit. Jadi di sini Sagittarius hanya ingin mengikuti aliran air, ya seperti orang yang berharap tapi tidak terlalu gitu ya ibaratnya. Oke. Jadi itulah yang membuat mereka merasa kayak melihat Sagittarius itu ada orang-orang yang tidak terlihat misterius lah ya. Dan mereka merasa bahwa Sagittarius itu tidak pernah dihargai. Dan nyatanya memang ya, Sagittarius tidak dihargai oleh mereka berdua seperti itu. Yang ada malah mereka berdua selingkuh di belakangnya Sagittarius. Selingkuh di belakangnya Sagittarius membuat Sagittarius itu sedikit kecewa. Dan dia lebih memilih fokus pada pekerjaannya, fokus pada dirinya sendiri. Dan ketika malam hari Sagittarius itu kayak menangis, selalu menangis, teringat kenapa ya kok terjadi seperti ini, apa yang salah dan kurang dari saya, padahal saya memberikan suatu kebahagiaan untuk mereka, membangun suatu keharmonisan itu demi orang tua juga. Tapi di sini dia malah terkekang, terbebani dan bingung gitu ya.
dia cukup merenung lama sekali, membayangkan sesuatu masalah yang menjadi beban dalam hidupnya dia. Dia tidak bisa bergerak melalui hal-hal yang dijalani saat ini. Tapi di sini Sagittarius yakin bahwa akan ada suatu perubahan dalam hidupnya yang akan mengubah suatu hal-hal yang terjadi. Di sini dia yakin materi yang akan didapatkan itu akan mengubah semua hal-hal yang membuat dia menjadi sosok yang lebih baik. Dia nggak mau berharap yang berlebihan. Saat ini dia hanya sudah pasrah gitu ya, ibaratnya dia ingin menutupi diri dari banyak hal yang dia hadapi selama ini. Di sini dia cuma pasrahnya kepada hukum karma, hukum tabur tuai, hukum hal-hal yang bukan hanya mengenai hukum kriminality di luar ya, tetapi di sini hukum yang membawa dia sadar bahwa hal-hal mana yang baik dan buruk untuk didapatkan, dan dia berharap ada suatu kebahagiaan yang nantinya membawa suatu perubahan bagi diri, dan ini nanti ada sebuah permulaan baru yang membahagiakan Sagittarius kepada orang-orang dicintanya, seperti itu ya. Dan di sini untuk oracle-nya, saya rasa di sini ada Sagittarius mulai berkreasi, berkarya atau hal-hal yang diinginkannya. Dan nyatanya di sini ada yang sudah terpisah, putus, ada yang berpisah dari pasangan ya. Dan dia yakin dengan perubahan-perubahan yang dia lakukan, dia akan terlihat bahagia. Dia akan melihat dirinya penuh dengan pelangi, berjiwa pemimpin, sangat dibutuhkan banyak orang, memiliki sebuah momentum dari perubahan yang dihadapinya, seperti itu ya. Oke, Sagittarius, terima kasih banyak udah menyaksikan readingan ini. Semoga ini resonate kepada Sagittarius. Oke, sebentar. Jadi hal-hal inilah yang terlihat dalam pembacaan energinya. Dan terima kasih buat Sagittarius yang udah menyaksikan readingan ini. Semoga ini resonate kepada Anda. Apapun yang Anda saksikan, ini adalah sebuah energi semesta yang bersifat general. Dan tentunya jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan terima kasih. Semoga hal baru dalam kehidupan Anda nantinya lebih baik daripada bulan Januari ini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.